Ya Allah, Engkaulah rinduku, jiwaku haus kepadamu, seperti tanah kering tiada berair. Tak tahan ku menantikanmu, dan ku pandang kau, dan ku pandang kau di tempat kudus. Terkagumkan kemuliaan-Mu, Yesus. Sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup, bibirku kan memegahkan-Mu. Dengan kesungguhan hati kita katakan, ya Allah, Engkaulah rinduku. Ya Allah, Engkaulah rinduku, jiwaku haus kepadamu, seperti tanah kering tiada berair. Tak tahan ku menantikanmu, dan ku pandang kau di tempat kudus. Terkagumkan kemuliaan-Mu, Yesus. Sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup, bibirku kan memegahkan-Mu. Dan ku pandang kau di tempat kudus. Terkagumkan kemuliaan-Mu, Yesus. Sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup, bibirku kan memegahkan-Mu. Kita mau bangkit berdiri, kita katakan, dan ku pandang kau di tempat kudus. Yesus, kami mau memandang kau, Tuhan. Kita katakan, dan ku pandang kau di tempat kudus, Tuhan. Dan ku pandang kau di tempat kudus. Terkagumkan kemuliaan-Mu, Yesus. Sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup, bibirku kan memegahkan-Mu. Dan ku pandang kau di tempat kudus. Terkagumkan kemuliaan-Mu, Yesus. Sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup, bibirku kan memegahkan-Mu. Sebab pertolongan-Mu begitu ajaib atas kami, Tuhan. Kita mau katakan, pertolongan-Mu begitu ajaib, sebab Kau telah memikat hati kami. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib,
Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolongan-Mu begitu ajaib Tuhan. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Jemaat yang terkasih pada kita pada pagi hari ini, kita mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan pencipta langit bumi dan segala isinya. Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya. Turunlah atas saudara damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Sang Putra Yesus Kristus dan dari Allah Roh Kudus. Amin. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, dari permulaannya, sekarang dan akan jadi, selama-lamanya. Amin. Pembacaan kita terambil dari Mazmur 8 ayat 4 dan 5 yang berbunyi demikian. Jika aku melihat langit-Mu buatan jari-Mu, bulan dan bintang-bintang yang Kau tempatkan, apakah manusia sehingga Engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga Engkau mengindahkannya? Amin, amin, amin. 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 Ada sukacita pagi hari ini, amin. Mari kita memberikan salam Bapak Ibu. Hari ini kita akan merayakan kasih Tuhan. Kita merayakan kemenangan Tuhan. Kita katakan firman-Mu terangi jalanku. Firman terangi jalanku, perisai iman di setiap waktu, lindungiku dari segala, tak pernah ragu-ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam nama-Nya Yesus dia
kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Kebenaran yang bebaskan. Kebenaran yang bebaskan selalu berikanku kekuatan hadapi segala tantangan. Tak pernah ku ragu karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam nama-Nya Yesus Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Dalam namanya ada pengharapan. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Dalam namanya. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Hanya di dalam nama-Mu. Hanya di dalam nama-Nya Yesus Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Hanya di dalam nama-Nya Yesus Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Dalam namanya ada kemenangan. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Dalam namanya. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Kita mau terima anggur baru dari Tuhan. Biarlah Tuhan mencurahkan roh-Nya di tengah-tengah kita. Kita katakan, Roh Kudus tercurah di tempat ini. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapan-Nya yang ajaib memulihkan umat-Nya. Roh Kudus tercurah bagi gereja-Nya, membangkitkan umat pilihan-Nya. Hari ini harinya Tuhan. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan. Belenggu dosa telah dipatahkan. Mari kita bersorak bagi Dia. Mari bersorak bagi Dia. Hey. Anggur baru tercurah, penuhi umat-Nya dengan sukacita.
kuasanya. Kita percaya Roh Kudus tercurah di tempat ini. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan. Mari kita bersorak bagi Dia. Mari bersorak bagi Dia. Hey. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru tercurah. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Sekali lagi kita katakan anggur baru tercurah. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Silakan duduk Bapak dan Ibu. Kita akan mempersiapkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Johan Nugroho. Selamat datang Pak Johan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebab hanya satu Tuhan, Yesus namanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Amin. Apapun yang terjadi, tetap percaya pada Yesus. Pada saat kita susah, pada saat kita senang, pada saat kita kuat, pada saat kita lemah, pada saat kita miskin atau kita kaya. Tetap Yesus yang kita pegang. Sebab Yesus, selamanya Yesus. Singer akan menyanyikan terlebih dahulu. Kita akan merenungkan, kita akan bersaat teduh. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Di setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Bersama-sama kita nyanyikan lagu ini dalam segala keadaan. Dalam segala keadaan,
mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Kali Yesus tetap Kali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. sekali Yesus. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Mari kita bangkit berdiri dengan kesungguhan hati. Kita ikrarkan sekali Yesus, selamanya Yesus. Sekali Yesus, Angkat tangan kita. selamanya Nyatakan ikrar kita. Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Tuhan, kami bersyukur buat kasih-Mu. Kami ada hari ini karena kasih-Mu. Walau jujur terkadang Tuhan, secara konsep, secara pengertian kami sadar Kau mengasihi kami. Tapi terkadang kami juga merasakan perasaan-perasaan tidak dicintai. Bahkan sulit kami mencintai diri sendiri. Kami menuntut diri kami sendiri begitu kuat, begitu keras. Bahkan kami sudah tidak bisa mengapresiasi diri kami sendiri. Dan biarlah hari ini Tuhan boleh berbicara kepada setiap kami. Untuk kami boleh kembali merasakan kasih-Mu secara menubuh, secara nyata Tuhan. Dan berkati hamba yang menyampaikan firman Tuhan boleh jadi berkat buat jemaat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan pemberitaan firman ini. Amin. Silakan duduk. Shalom. Tadi saya terberkati sekali sebelum ibadah ada worship ya. Bapak Gembala sendiri memimpin sesuatu yang indah. Ternyata saya di gereja juga sudah melakukan, saudara-saudara. Jujur teman-teman dari Charismatic sudah melakukan itu sejak lama ya. Dan memang terjadi sesuatu yang berbeda, kita siap untuk beribadah. Perkenalkan, saya cukup lama, yang berapa? 1-2 tahun lalu mungkin. Saya Johan Nugroho, saya melayani di Sing Sanctuary Young Hearted Nurturing Community, ibadah kontemporer di GKI Puri Indah. Saya juga as a coach di LGF Church di daerah Pluit. Saya juga mengajar teologi di STT Soteria dan juga membangun satu community for anyone
Christian, non-Christian, ateis, agnostik, LGBT. Kita tidak under gereja tapi di kafe-kafe kita kumpul. Dan ini gereja kedua. Saya cuma masuk gereja GKMI cuma 2 kali. Satu, GKMI Kudus karena papa saya jemaat sana. Yang kedua, GKMI di tempat ini dan luar biasa yang di sini langsung khotbah saudara-saudara. Perkenalkan ya, itu perkenalan saya udah menikah, istri 1, anak 3. Dan hari ini saya diberikan tema self-hatred, sesuatu yang indah. Bapak ibu saudara-saudara, anak saya bertanya kepada saya, "Pak, kenapa sih gara-gara Adam, gara-gara Hawa, kita semua berdosa? Coba mereka gak berdosa." Iya, karena mereka makan buah. Iya, ngapain itu makan buah? Kenapa dikasih itu buah kalau Tuhan udah tahu bahwa mereka makan, Pak? Kan kalau nggak dikasih nggak ada dosa ya. Saya juga harus menceritakan karena anak kita kan diajar ilmu sains yang harus tahu asal muasalnya dari siapa, penyebabnya siapa. Padahal Alkitab ini dituliskan di dalam konteks sastra. Jadi kalau konteks sastra sebuah cerita yang diceritakan, ya kamu nggak bisa seperti penonton film. Kenapa sih sutradaranya kok buat kayak gini? Kenapa sih? Bukan itu, tetapi ada pesan yang mau disampaikan oleh Alkitab, betul ya. Dan saya langsung memberikan cerita kepada anak saya, gini loh nak, ya. Bayangkan, papa itu kasih kamu coklat 1 kerdus, ya kan? Terus papa ambil 1, papa taruh kulkas dan papa bilang tolong jangan makan. Dan kamu makan coklatnya papa, kurang ajar gak kamu? Bapak ibu tahu anak saya jawab apa? Kan coklatnya papa lebih enak. Kurang ajar gitu ya. Berarti kamu gak percaya papa kasih kamu enak, betul kan? Ya memang saya kadang-kadang kalau lagi makan enak, anak saya 3, saya berdua sama istri gitu ya. Kadang-kadang ada mereka, kadang-kadang cukup berdua mereka kok ini makan enak tanpa anak-anak gitu ya. Saudara-saudara, saya langsung bilang, berarti kamu tidak percaya papa sayang sama kamu. Betul? Wah, kamu curiga sama cinta papa. Gara-gara kejadian itu saya memiliki konsep dosa yang berbeda. Dan ini saya ceritakan kepada anak muda lebih masuk. Bapak ibu saudara-saudara. Dosa adalah sebuah ketidakpercayaan kita dicintai. Dosa adalah sebuah ketidakpercayaan bahwa kita ini dicintai seperti Hawa. Hawa tidak percaya dirinya dicintai, saudara-saudara. Dia tidak percaya karena apa? Karena ketika itu ular bilang sama Hawa, dan kalau kamu makan buah ini, kamu akan jadi seperti Allah. Dan Hawa mulai tergoda. Oh, aku bisa jadi seperti Allah. Ya. Berarti dia merasa dirinya baik atau tidak? Not good enough. I'm not good enough. Makanya sama. Coba aku pakai perfume itu. Waduh. Aku coba pakai skincare itu. Nanti cowok-cowok semua kepleset. Nabrak tiang. Masuk got gitu ya. Kalau sekarang gue gak pakai skincare itu gak apa-apa. Gak ada yang lihat gue. Tapi begitu pakai iklannya. Wah ada nyongsop kena tiang. Kejepit lift. Wah kita bahagia mereka mati semua gitu ya saudara-saudara. Saudara-saudara, dosa adalah sebuah ketidakpercayaan. Sebuah perasaan kita merasa diri kita tidak berharga. Bahkan tema hari ini lebih dalam lagi, self-hatred. Benci banget ada kita. Saya tanya seperti ini. Teman saya waktu kecil, saya dibilang Hitachi. Tahu kepanjangannya? Hitam tapi Cina. Ya. Karena suka main layang-layang, suka kelereng zaman itu. Dan akhirnya saya hitam saudara-saudara. Teman saya bilang, oh lu Hitachi masih aman. Terus yang paling menyakitkan dia bilang seperti ini. Johan, lu tahu gak gue Sprite, lu Coca-Cola. Orang Jawa kan Coca-Cola, Coke. Tahu warnanya beda? Yang Sprite jernih, yang Coca-Cola coklat cenderung ke hitam. Ya, saya tanya, teman saya dosa gak ngatain saya? Lu kayak Coca-Cola. Dosa gak? Dosa gak? Gak berani ngomong dosa karena dulu saya ngatain temen saya kayak gitu ya. Dosa gak? Jahat gak? Jahat walaupun dia mungkin sudah lupa. Tapi ternyata saya jahat gak? Saya si Coca-Cola ini jahat gak? Jahat gak? Victim. Jahat gak? Kok gak berani ngomong ya? Ketika saya dibilangi Coca-Cola kurang ajar lo. Saya langsung lihat ke kaca. Benar juga ya. Coca-Cola. Aku tidak mau jadi Coca-Cola. Aku mau jadi Sprite. Berarti saya percaya saya Coca-Cola. Dosa gak? Dosa.
Ya, sama. Makanya saya langsung kok sedih. Gimana solusinya untuk kulitku yang kusam? Lalu ada sebuah iklan di televisi. Seorang wanita berwajah kusam berjalan, tidak ada seorang pun yang melihat. Lalu ketika dia menggunakan sebuah produk yang berkilau, 30 hari kemudian dia berjalan. Ada pria yang dia nggak lihat masuk ke got. Ada pria yang nggak lihat nabrak tiang. Ada pria yang dia lihat kejepit pintu dan dia tersenyum bahagia. Dan saya merasa ada harapan. Terima kasih Tuhan. Tapi saya tidak mungkin ke warung, nggak ada Alfamart, Indomaret terus bilang mau beli whitening cream gitu ya. Karena saya waktu itu sudah agak maco ya, juara wushu ya, main basket, nggak mungkin kan datang. Tante mau beli apa nyo? Mau beli whitening cream, nggak mungkin kan saudara-saudara. Saya lalu bergumul, apa yang harus saya lakukan? Saya berdoa, saya mau bilang, bilang aja mama yang beli. Suruh mama, tapi mama saya putih. Saya korban papa saya, nggak mungkin saya bilang, papa suruh beli. Menghina papa saya, saudara-saudara. Ya, akhirnya saya berdoa gimana caranya Tuhan, ternyata terjadi mujizat. Mama saya yang sudah putih pulang bawa tas plastik. Whitening cream, saudara-saudara. Saya coba. Setiap malam ketika mama tidak tahu, malu kan ya, pakai produk kecantikan ya. Ketika mama nggak tahu, 30 hari kemudian tetap coklat. Saudara-saudara, ini dosa. Dosa adalah sebuah ketidakpercayaan, dosa adalah sebuah keraguan melihat kita tidak berharga. Bahkan yang lebih dalam lagi, itu ada kebencian terhadap diri. Kebencian terhadap diri. Ini bisa diakibatkan kata-kata orang, bisa diakibatkan pengalaman hidup. Ada anak-anak yang orang tuanya baik, berjuang, sayang sama dia, tapi ternyata pengalaman hidup membuat orang tuanya miskin. Karena miskin, papa mamanya berkelahi. Sejak kecil dia pikir, gimana caranya papa gak berkelahi? Coba punya uang, dia nyalain dirinya, kenapa gua gak bisa cari uang? Sehingga sampai dia gede berjual cari uang. Begitu dia uangnya gak banyak, dia ngerasa salah. Dia ngerasa, kenapa gua goblok banget? Kenapa gua gak berjuang banget? Sehingga keluarga gue akhirnya gak bahagia karena gak punya uang. Bukan karena cinta uang, tapi karena dia punya pengalaman yang buruk. Self-hatred. Saya ketemu banyak anak-anak yang ketika gak punya uang marah, kecewa, down. Bukan karena cinta uang, tapi dia ingat banget ketika papa mamanya gak punya uang, keluarga ribut. Dia takut ketika dia gak punya uang, dia akan ribut dengan keluarganya dan anaknya jadi gak bahagia. Di situ dia bisa membenci dirinya. Ya. Self-hatred bisa karena banyak hal. Dan ini sangat berbahaya. Ini bisa menghancurkan, bukan menghancurkan diri kita. Tapi menghancurkan juga orang-orang yang kita cintai di sekitar kita. Saya mengenal satu kisah seorang ibu, kasihan banget. Dan ibu ini ketika berjumpa dengan Tuhan, puji Tuhan berjumpa dengan Tuhan, hatinya diubahkan. Tapi dia bercerita membuat saya sedih. Waktu kecil dia duduk sama papa mamanya dan papa mamanya lihat sebuah film tentang abortion. Dan papa mamanya bilang, aduh untung kamu gak jadi diaborsi. Sejak ini ibu bilang, jadi aku mau diaborsi. Sejak itu dia kecewa dan marah. Dia berpikir papa mama gak sayang dia. Dia simpen hatinya. Dia percaya dia tidak dicintai. Dia percaya dirinya aib. Dia menghukum dirinya sendiri, dia nikah sampai 2-3 kali. Saudara-saudara punya beberapa anak dan keluarganya hancur. Sampai anaknya heran. Dan ketika dia berjumpa dengan Tuhan, akhirnya ada satu dorongan untuk dia rekonsiliasi sama papanya. Dia merasa tidak dicintai, dia benci dirinya. Dan dia semakin benci karena dia gagal pernikahan 3 kali. Anak-anaknya hatinya hancur karena hatinya dia masih penuh dengan kebencian terhadap orang tua, terhadap diri. Dan ketika kenal Tuhan, dia datang kepada orang tuanya. Terus dia bilang, aku pernah kecewa sama papa mama. Karena papa mama pernah bilang, untung aku gak diaborsi. Papa mamanya hancur hati, kenapa? Kamu tahu gak, papa mama gak pernah mau aborsi kamu. Tapi nenekmu diam-diam bawa kamu ke dokter untuk diaborsi. Papa mama polos datang, dikasih obat. Ternyata dokternya tahu daripada datang dokter lain yang jahat. Dokternya sengaja, iya kita aborsi. Dikasih obat sehat. Vitamin-vitamin sehingga dia tetap lahir. Kepahitan, kebencian bisa menghancurkan ketika dosa, ketidakpercayaan akan cinta Tuhan yang diberikan melalui orang tua, orang sekitar kita. Disitulah bisa menghancurkan hidup kita dan bukan hidup kita, tetapi juga hidup orang lain, saudara-saudara. Dan Alkitab menyatakan itu, saudara-saudara. Setelah Hawa tidak puas dengan dirinya, dia berusaha dengan kekuatannya makan buah itu, tidak membuat dia hidup lebih baik, membuat dia semakin hancur.
Keluarganya hancur, anak-anaknya hancur, keturunannya hancur saudara-saudara. Saudara-saudara, kata dosa muncul pertama kali di bagian ini. Ketika Kain tidak diterima persembahannya dan Habel diterima, dia menjadi marah. Maka dikatakan hati Kain menjadi sangat panas dan wajahnya muram. Dosa sudah mengintai di depan pintu. Jadi kata dosa muncul pertama kali di dalam konteks ini. Ketika seorang anak melihat adiknya diterima di persembahannya, dia marah, dia penuh dengan kebencian, dia mungkin menyalahkan Tuhan, menyalahkan dirinya. Kenapa seperti ini? Disitulah kata dosa pertama kali muncul. Dan dosa ini menyebabkan kehancuran keluarga, kehancuran relasi. Begitu Esau marah dan dia mau membunuh adiknya. Dia mengatakan Esau menaruh dendam kepada Yakub dan adikku akan kubunuh. Karena perasaan apa? Perasaan tidak berharga dan perasaan dicintai. Kok adikku lebih dapat? Ya. Kok aku enggak? Aku enggak dicintai. Kalau enggak dicintai buat apa aku dijadikan anak? Saudara-saudara, ini terjadi di Alkitab. Tidak hanya itu, Yusuf juga. Dia cuma cerita ada baju baru, ya dia dapat mimpi, lalu kakaknya bilang mereka sangat membencinya dan mereka semua melakukan tindakan-tindakan yang akan mengakhiri saudaranya sendiri. Karena perasaan apa? Perasaan tidak dicintai. Perasaan kurang berharga. Yang paling parah, perasaan kebencian akan diri. Saudara-saudara. Saudara, mungkin kita tidak sadar, setelah kita kenal Tuhan, setelah kita percaya, sebetulnya banyak dari kita mungkin masih menyimpan ketidakpuasan, kebencian, kemarahan akan diri kita. Jangankan saudara, saya sudah bertobat, saya sudah melayani, bahkan saya sudah lulus sekolah Alkitab, ternyata masih belum beres yang namanya self love. Setelah lulus sekolah Alkitab baru usia 36 tahun saudara-saudara, saya baru sadar ternyata saya tidak mencintai diri saya. Saya memaksa diri saya di dalam dunia pelayanan, saya habiskan waktu saya habiskan tenaga saya. Dan bukan hanya itu, saya ajak istri saya, anak-anak mau menderita untuk melayani Tuhan. Jadi sebuah pelayanan yang tidak dihasilkan dari cintakan diri, tapi cinta kepada Tuhan, tapi tidak mencintai diri. Bahkan mungkin ketidakpuasan akan diri. Saya bertemu menjadi pribadi yang gak tahu. Kayaknya indah ya punya suami kayak gini. Istri saya tanya, mau makan apa? Gak tahu, terserah kamu. Ini terserah kamu. Kamu bahagia, gua bahagia. Saudara pikir itu baik? Itu saya gak tahu kebahagiaan itu apa. Ya? Saya gak tahu. Apa yang saya inginkan sampai seorang hamba Tuhan bilang, Johan selama kamu hidup kamu ingin apa? Saya butuh waktu 3-4 hari tanya saya pengen apa. Tapi saya bisa melayani dengan dahsyat, bisa kasih semua. Bahkan saudara tahu ketika uang tinggal 400.000, harus saya bisa merayakan ulang tahun pernikahan sama istri, saya rela apa. Ada jemaat yang susah gak punya uang, boleh gak kita kurangin aja, kita pakai 100.000, 300.000 kasih orang. Kelihatannya mulia saudara-saudara. Tapi sebetulnya istri saya kan juga orang lain yang harusnya bahagia. Betul? Saya ajak dia menderita. Untuk kemuliaan nama Tuhan, saya pikir itu yang terbaik. Tapi itu dihasilkan dari self-hatred. Tidak ada self-love di sana. Ya, jadi hati-hati saudara-saudara, kita bisa bertahun-tahun mengenal kasih Tuhan, mendengar tentang kasih Tuhan, percaya di otak kita, tapi tubuh kita sejatinya tetap tidak percaya penghargaan diri terhadap kita. Betul? Ya. Apalagi saudara-saudara di sini banyak yang lebih usia. Yang lebih usia kita dituntut orang tua kita belajar dari orang tua kita, berkorban semuanya untuk anak, yang penting anak bahagia, betul? Bahkan ketika anak sudah sukses, sudah bahagia, anak itu lihat papa mamanya berjuang, dia pengen senengin papa mamanya dengan beliin sesuatu, tapi sudah, udah papa gak perlu, papa sudah cukup, yang penting kamu bahagia. Karena kita juga tidak tahu dan kita tidak bisa menerima kebahagiaan dari anak-anak kita. Saudara pikir akan membuat mereka bahagia, mereka sedih, karena mereka lihat papa mamanya dari dulu berjuang dan dia pengen loh, buat papa mamanya tersenyum dan thank you ya. Tapi mama papanya udah gak bisa. Saya bertemu dengan banyak anak. Kebahagiaan anak apa? Ketika dia hargain pemberian anak. Karena dia tahu dia gak bisa bales papa mamanya. Kebahagiaan saya apa? Ketika jadi hamba Tuhan, kesedihan saya apa? Saya bertahun-tahun gak mau jadi hamba Tuhan. Karena saya pengen jadi orang kaya. Karena papa mama saya miskin. Supaya apa? Supaya saya bisa angkat derajat mereka. Supaya mereka tidak usah bekerja keras. Tapi Tuhan panggil saya jadi hamba Tuhan. Sudah tahu kebahagiaan saya? Ketika saya lulus sekolah Alkitab S2. Saya gak punya mobil, saya gak punya kendaraan.
baru diberhentikan dari gereja. Waktu istri saya hamil, sebelum lahiran anak saya pergi ke Matahari, saya beliin mama saya jaket 1. Kebahagiaan saya adalah ketika teman-temannya di gereja bilang, mama kamu paling suka jaket itu. Dia selalu pakai itu. Dan dia selalu bilang itu dari anaknya. Itu kebahagiaan seorang anak. Tapi kita tidak mengerti. Karena kita terlalu sering memaksa diri kita. Sampai kita tidak mau kebahagiaan itu karena kita mungkin sudah tidak berharap ada kebahagiaan. Kita benci diri kita force, kita push diri kita, saudara-saudara. Jadi saudara-saudara, dosa itu menghasilkan keterpisahan. Gereja udah banyak keterpisahan dengan Allah. Keterpisahan dengan sesama, tapi gereja jarang membahas. Dosa membuat keterpisahan kita dengan diri kita. Kita terasing dengan diri kita, keterpecahan. Relasi dengan Tuhan udah diberesin, relasi dengan sesama udah ada. Tapi bagaimana relasi dengan diri kita, saudara-saudara? Apakah kita sudah beres? Apakah kita sudah belajar seperti kata firman Tuhan mencintai diri kita? Saya di gereja pernah ngomong, oke, tema pertama ada mencintai Tuhan, ada mencintai sesama. Oke, tambah 1 mencintai diri. Jangan kata rekan-rekan, karena nanti jemaatnya egois. Padahal itu ayat firman Tuhan. Saya cek ya, coba saudara gini. Taruh yang paling berharga dalam hidup kita di sana. Siapa itu, keluarga apa siapapun, taruh sini saudara. Dekatkan ya, enak ya. Kalau dijahit gak enak ya. Kalau nempel enak ya. Bayangkan kalau itu hilang dari hidup saudara, hancur gak kita? Dan saudara, saya tahu itu pasti orang-orang yang kita kasih, betul? Anak, istri, keluarga. Tapi saya tahu itu tidak ada diri Anda di sana, betul? Karena Anda tidak pernah memikirkan diri Anda. Saudara-saudara, ini bahaya dosa. Anda pikir ketidakcintaan akan diri akan membuat orang lebih bahagia. No. Pernikahan, Anda tidak akan ingin punya suami atau istri yang memberikan dulu hidupnya buat Anda, berkorban semua, tapi dia tidak mencintai dirinya, betul? Anda senang, tapi itu tidak membuat Anda bahagia. Karena Anda bukan menikah demi dia berkorban demi kebahagiaan Anda. Tapi Anda mau menikah supaya Anda bersama-sama bisa berbagi kebahagiaan. Amin. Tapi banyak dari kita berelasi mengorbankan segalanya. Dan saudara-saudara, keterpisahan dengan diri ini sangat laten. Karena kadang-kadang di gereja kita ditakut, cinta diri nanti egois, cinta diri nanti gak peduli orang lain, cinta diri nanti seperti ini. Sehingga kita tidak mau explore, kita tidak mau gali hari ini. Kayaknya baru gereja ini, kebaktian umum yang mengundang tema saya, self-hatred. Terima kasih Pak Gembala. Baru ini saudara-saudara, bertahun-tahun saya berkhotbah. Saya akan putarkan satu video, sungguh-sungguh bagaimana orang itu benar-benar bisa tidak menghargai dirinya. Silakan. Ini adalah pelukis yang dia menggambar berdasarkan kata-kata, bukan berdasarkan lihat. Jadi akan ada orang datang, dia ngomong, kamu wajahnya gimana, matanya gimana, dia akan digambar. Orang ini suruh mendeskripsikan wajahnya. Suruh gambar matamu gimana, dagumu gimana, janggutmu gimana. Mamanya bilang janggutku ini lebar, aku agak gemuk, jidatku lebar. Lalu mereka suruh keluar. Sekarang ada orang lain yang suruh gambar tentang orang yang dilihatnya. Jadi bukan dia. Tadi gimana orang tadi? Lebih positif saudara-saudara. Kurus. Nice, indah banget, nice thin chin. Dia positif banget saudara. Matanya indah. Sangat bagus mata yang birunya. Dan dia gambarkan, ini gambaranmu, ini gambaran orang lain.
Semua gambaran diri tentang diri lebih buruk daripada gambaran orang lain. She looks closed off and fatter. Lihat gemuk, tertutup, sedih. Tapi yang sebelahnya More open. lebih terbuka, Happy. friendly dan happy. I should be more grateful of my natural beauty. It impacts the choices and friends that we make, the jobs we apply for, how we treat our children. It impacts everything. It couldn't be more critical to your happiness. Do you think you're more beautiful than you say? You are more beautiful than you say. Yeah. We spend a lot of time as women analyzing and trying to fix the things that aren't quite right. And we should spend more time appreciating the things that we do like. Saya bersyukur Alkitab kita menaruh cinta itu sebagai sesuatu yang terutama. Bahkan Tuhan mendeskripsikan dirinya, God is love. Sehingga seorang teolog mengatakan love is the first name of God. Dan perintah yang terutama saudara-saudara, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Lalu perintah yang kedua yang sama dengan itu, kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada perintah lain yang lebih utama dari kedua perintah itu. Kasih Tuhan sesama dan diri. Bukan self-hatred. Self-love. Saya tanya mana dulu? Cinta mana dulu? Tuhan atau sesama atau diri? Cinta mana dulu? Tuhan dulu atau mana dulu? Tuhan. Yang kedua? Nah, ada yang bilang sesama diri nih. Mana dulu? Berbeda, ada yang diri sesama. Yang ketiga? Ya kebalikannya. Saya tanya, sayang mama atau papa dulu? Papa gue brengsek pak. Mama gue lebih baik. Yang mana dulu? Mama, ada papa. Harusnya sayang semuanya. Kalau berkelahi, tangkis dulu atau tonjok dulu? Makasih ibu, tonjok dulu. Saudara-saudara, saya dulu berpikir tangkis dulu, tonjok dulu. Ada yang tonjok adalah pertahanan yang paling baik. Saya belajar kungfu, ternyata ada kungfu yang tonjok sama tangkis barengan. Wing Chun. Barengan. Jadi musuhnya kaget, mukul kok kena pukul saudara-saudara. Lalu saya berpikir, oh ternyata Alkitab kita ditulis dengan bahasa Ibrani. Orang berpikir Ibrani Timur, bukan orang berpikir Barat yang 1, 2, 3. Mereka melihat sesuatu itu bisa bersamaan, betul? Maka ketiga hal ini tidak terpisah. Ketiga hal ini bersama-sama. Saya dulu gara-gara ini dibilang sesat. Puji Tuhan, setahun kemudian ada profesor dari Amerika yang bilang yang seperti saya sama. Jadi kalau sekarang saya ngomong ada profesor yang bilang, saudara-saudara ya. Mengasihi Tuhan sesama dan diri kalau menurut profesor ini adalah seperti orang 3 lari, 3-3-nya barengan di garis finish. Ya, cuma profesor ini gak dibilang sesat karena apa? Kelihatannya bareng, tapi kalau di mikroskop 0,00001 Tuhan lebih dulu. Kalau saya tidak, saya percaya ketiga hal ini tidak terpisah. Karena apa? Kalau kita tidak berzina, kita mengasihi siapa? Mengasihi siapa? Sayang diri nggak kalau tidak berzina? Sayang diri. Bapak-bapak yang berzina, dia hancur hatinya. Kenapa? Anaknya benci dia, minta mati. Anak yang disayangi benci dia dan itu menghancurkan diri. Ternyata ketika kita tidak berzina, kita menyayangi keluarga kita. Kita menyayangi keluarga orang itu. Kita menyayangi komunitas kita. Karena tidak malu semua karena perbuatan kita. Dan kita menyayangi Tuhan. Karena Tuhan mencintai manusia. Dan dia tidak ingin anak-anaknya hancur karena dosa, saudara-saudara. Dan kita sedang menyayangi dia. Itu sesuatu yang bersama. Maka saudara-saudara, yang sesat itu adalah ketika kita hanya mencintai Tuhan, tidak mencintai diri, tidak mencintai sesama. Mencintai sesama, tidak mencintai Tuhan, tidak mencintai diri. Mencintai diri, tidak mencintai Tuhan, tidak mencintai sesama. Itulah baru bukan cinta. Tapi kalau kita bersama-sama, kita mencintai istri kita, anak kita, keluarga kita. Disuruh Tuhan. Jadi kalau nggak liburan suruh bertobat. Kasihan anak-anaknya, kasihan keluarganya. Karena liburan bahasa Inggrisnya holy day. Holy itu kudus, day itu harinya.
Gembala juga harus dikasih liburan saudara-saudara supaya lebih bahagia. Itu berkat sahabat buat kita saudara-saudara. Kita mengasihi diri kita, mengasihi keluarga kita. Begitu kita merasa bahagia, kita lega pulang gereja lebih semangat, wajah kita nggak kusut saudara-saudara. Kita nggak bikin onar di gereja. Ya. Saudara-saudara, ini adalah sesuatu yang integral. Maka sebetulnya love. For God so loved the world that He gave His only Son. Tuhan mencintai manusia untuk manusia bisa merasakan cinta Tuhan. Ada seorang ahli, Dostoyevsky, mengatakan apa? Hell is the inability to love. Hell adalah ketika seseorang tidak bisa merasakan cinta. Dia hidup tapi dia sudah tidak percaya cinta. Dan itulah adalah dosa, ketika dosa masuk. Orang yang di dalamnya sudah tidak percaya ada cinta di dalam kehidupan ini. Dan kekristenan mengajarkan cinta. Dan salah satu bagian dari cinta itu adalah cinta. Bagaimana kita bisa mencintai diri saudara-saudara? Dan ternyata ada cinta Tuhan yang dinyatakan untuk kita bisa merasakan cinta. Betul? Banyak dari kita mungkin keluarganya berantakan, tapi pertama kali kenal Yesus. Ada pribadi yang mati. Mencintai kamu, gak peduli kesalahanmu kayak apa. Ketika engkau di keluarga selalu dipersalahkan. Ketika engkau tidak bisa memaafkan dirimu, ada Tuhan yang mati dan menyatakan cintanya. Supaya engkau percaya cinta itu, ada cinta Tuhan yang bisa memulihkan engkau. Ada cinta sesama. Ketika engkau bisa mencintai dirimu, ternyata ada hamba Tuhan, ada sahabatmu yang gak apa-apa. Lu udah pernah selingkuh, gak apa-apa. Aku temenmu, aku tetap terima engkau. Untuk kamu bisa melihat kembali dirimu berharga saudara-saudara. Orang-orang yang kembali bisa mendekat. Itu akhirnya engkau belajar mencintai diri. Karena apa? Self-hatred dimulai dari orang-orang sekitar kita. Mulai keadaan yang membuat kita tidak bisa menghargai hidup kita saudara-saudara. Dan maka kita perlu cinta Tuhan. Nggak cuma cinta Tuhan. Karena Tuhan memberikan saudara. Memberikan keluarga. Dan tidak cuma itu. Dia memberikan diri kita juga untuk mencintai diri. Sayangnya yang terakhir kita tidak pernah belajar. Ya. Ada seorang anak yang kecewa banget. Dan dia gak bisa cinta papanya. Karena papanya nyata-nyata selingkuh di depan mata dia. Udah janji gak selingkuh, terulang lagi. Anak itu pergi ke Jakarta. Dia gak mau lagi papanya kaya, dia berusaha kerja sendiri. Gak butuh uang orang tuanya. Suatu hari dia bilang sama saya, mesin cuci apartemen, seorang anak cewek. Mesin cuci apartemenku rusak kok. Gimana kok? Coba video, gini. Wah hebat ya lu ya. Kecil-kecil gitu ya. Bisa beresin mesin cuci. Iya, saya godain. Gak perlu papa ya, sudah ya. Iya, gak perlu papa. Tertawa dia. Ketawa sudah. Tambah menjadi-jadi. Jadi saya kalau membina anak agak ekstrim ya. Saya sengaja. Terus malamnya dia foto saudara-saudara. Foto dia pasang jemuran yang gede. Pakai obeng sendiri. Dia bilang, lihat kok. Gak perlu papa. Malam itu jemurannya ngambrukin dia saudara-saudara. Saya bilang kapok, gak perlu papa. Keceploan jemuran. Saya bilang gitu kan. Terus ya, iya aku kualat ini. Kayaknya kualat. Tapi suatu hari ketika di gereja. Dia anak Tuhan. Keluarganya Tuhan berantakan. Di waktu Natal. Dia main piano. Baru pulang dia nangis, dia bilang, ternyata aku perlu papaku. Biasanya Natal bareng satu keluarga. Papa yang pengen ngasih gak bisa saudara-saudara. Akhirnya dia kirim SMS, Pak. Aku berusaha hidup tanpa papa, tapi aku butuh papa. Boleh gak, Pak? Dia tahu papanya bisa kasih berlian, kasih uang mahal bisa. Dia cuma bilang, Pak beliin pohon Natal kecil aja, gak sampai 100.000. Supaya aku ingat di Natal ini ada papa di sana. Papanya sedang sakit. Papa yang selingkuh itu bilang, Pak kamu mau apa lagi? Kamu mau papa datang? Papa mau datang saudara-saudara. Ternyata kerendahan itu membuat dia bisa merasakan. Ternyata walaupun seburuk apapun orang tuanya. Papanya tetap sayang dia. Kita perlu membuka hati kita buat orang lain yang sudah kita tutup untuk kita merasakan cinta. Perlu membuka hati untuk Tuhan. Untuk kita bisa merasakan cinta. Makanya Alkitab luar biasa mengatakan ini saudara. Inilah perintahku yaitu supaya kamu saling mengasihi. Seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada ini. Yakni seorang memberikan nyawanya demi sahabat-sahabatnya. Jadi ternyata kita orang Kristen tidak hanya diminta untuk mengasihi. Betul? Kita lupa, kita diajarkan kita harus mengasihi seperti Yesus, mengorbankan seperti Yesus. No, saling.
Jadi saudara-saudara dipanggil juga untuk menerima cinta. Ketika anak Anda mencintai Anda, terima dan bilang terima kasih. Mama bersyukur. Dan itu akan membuat anak Anda berbahagia. Karena dia pernah diberikan kesempatan mengasihi Anda. Saudara-saudara kita diminta saling mengasihi. Karena ini akan membuat kita bisa melihat diri kita berharga. Mungkin di rumah gak ada, tapi di sini di gereja. Ada orang-orang yang mengasihi aku. Ada sahabat-sahabat seperti Kristus. Yang memberikan nyawanya buat sahabatnya. Mari kita belajar membuka mata melihat kasih Tuhan. Sebetulnya ada. Tapi kita gak punya waktu untuk membuka mata itu. Karena mata kita terbatas di tengah kebencian, kita tidak bisa melihat saudara-saudara. Maka Agustinus mengatakan, it is no advantage to be near the light if the eyes are closed. Gak ada gunanya di bawah terang, kamu tutup matamu. Gak ada cinta, gak ada. Cintanya di sana tapi kamu tutup matamu. Dosa membuat kita menutup mata dan tidak bisa membuka mata melihat cinta Tuhan yang besar. Saya ajak sedikit sebentar, coba pejamkan mata. Pikirkan satu wajah yang Anda pernah merasa dicintai oleh wajah itu. Dan bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Wajah istri, anak, sahabat, atau teman di gereja. Terima kasih Tuhan. Dan sadarkah Anda, saya percaya wajah Anda akan juga muncul di bayangan orang-orang ketika mengingatnya. Kita boleh buka mata. Ada kan? Ada orang yang Tuhan tunjukkan. Tuhan menyinari kita dengan wajahnya dan memberikan damai sejahtera. Siapa wajah Allah? Anda dan saya. Wajah Allah yang bisa menghadirkan damai sejahtera. Saudara. Yang kedua, mengalami kasih dan pengampunan sahabat. Kalau kata-kata self-hatred itu nyata, kita perlu kasih yang nyata. Kita perlu orang yang nyata. Ternyata aku sudah dimaafkan. Saudara, ketika tahun lalu Jumat Agung Paskah, saya menghadiri satu gereja. Gereja itu kreatif, mengaku 7 perkataan, 7 dosa maut. Jadi disuruh ngaku 7 dosa maut, 1, 2, 3, jemaat suruh ngaku dosa, pelit, dosa malas, dosa apa, 7 dosa maut. Tapi setelah terakhir keren banget gereja dia bilang gini, oke sekarang anugerah Tuhan, pengampunan Tuhan sudah nyata, dosa itu diputuskan. Tapi ketika saya lihat, saya buka mata, saya tidak merasa ada pengampunan yang dirasakan di sana. Kenapa? Judgment lebih dirasakan, betul? Sejak kecil, lu salah, lu bertobat, lu gak bisa gitu. Lu salah, lu gak bisa, lu salah, gak bisa gitu. Lu sombong, gak bisa gitu. Kita cuma merasakan judgment-nya, tapi tubuh kita tidak merasakan pengampunan itu secara nyata. Kita gereja perlu melatih itu. Saya merasakan saudara-saudara, pengampunan yang secara nyata. Kakak rohani saya pernah bilang, Johan, kamu sombong loh. Oh, enggak, tapi nadanya enggak. Lihat itu nakamu tinggi, enggak, tambah tinggi lagi saudara. Kamu jagoan ya. Kebetulan kakak rohani saya juga jago kungfu saudara-saudara. Kamu jangan merasa dirimu besar berarti kamu hebat. Siapa yang merasa hebat? Oke kalau gitu mari kita adu siapa yang lebih kuat. Kapan lagi pembinaan adu kungfu saudara-saudara. Dan dia bilang gini, oke sekarang dia kecil segini saya. Ayo kita adu tangan kita yang berhenti dulu dia yang kalah. Oke saya bilang gitu. Saya giniin saudara. Kembali. Saya adu saudara tangannya. Kembalikan slide-nya tolong. Saya gak mau kalah. Tapi saya lupa dia kungfu selatan, saya kungfu utara. Kalau kungfu selatan pendek-pendek latihannya sama besi. Tang, tang, tang. Saya agak sedikit tai chi saudara-saudara. Diuk, diuk, diuk. Saya rasa diri saya gede. Sakit saudara. Tapi gak mau kalah. Udah kepala malu kan, badan lebih gede. Sampai saya pukulin terus sampai gak bisa gerak. Sampai saya getar. Terus saya nangis. Saudara tahu, dia masuk kamar. Dia keluar, dia nangis. Dia bawa arak gosok, digosok tangan saya sambil nangis. Kamu jangan sombong. Aku udah hancur karena kesombonganku dan aku gak pengen kamu hancur.
Sejak itu saya gak pernah lupa. Ada tangan yang nyentuh, yang ngurut, yang bilang kamu jangan sombong. Dengan air mata. Saudara, gereja perlu anak-anak yang sudah salah peluk. Gak apa-apa, kamu anakku. Papa malu ya, tapi papa tidak pernah menyangkali kamu jadi anak saya. Gereja perlu kasih yang nyata untuk anak kita bisa mencintai diri kita, suami kita, pasangan kita, saudara-saudara. Merasakan cinta Tuhan yang nyata. Yang terakhir saudara-saudara, melatih kepekaan hidup, mencercap kasihnya. Seperti tadi hari ini, minggu ini, siapa yang membuatku bahagia? Jam berapa? Ketemu sama siapa? Bahagia karena apa? Oh, kemarin datang ke gereja, ya ada Bu Maria senyum, wih gitu, aduh langsung naik saudara-saudara. Ada teman yang menyanyi, di situ kita merasakan cinta Tuhan yang besar. Dan belajar mengasihi diri kita. Kita sudah bertahun-tahun menuntut, menyalahkan, menanggung semuanya. Kita gak pernah punya waktu untuk memuji, untuk mengapresiasi. Kadang-kadang dipuji, Bapak luar biasa setia. Oh enggak, lebih ada yang setia. Tapi wajahnya senyum. Ya, senang dipuji tapi nggak mau diterima pujiannya. Padahal memang setia. Saudara-saudara, semoga ini bisa menjadi berkat. Saya akan tunjukkan dengan sebuah video bagaimana orang dunia, bukan orang Kristen, mereka untuk menyatakan cinta kepada orang yang dikorbankan sehingga orang yang jadi korban akan ketidakadilan ini bisa merasakan cinta yang nyata dengan tubuhnya. Saya akan putarkan satu video. Ini seorang wanita ini bercoba bunuh diri berkali-kali. Karena dia korban Children of God, sekte Kristen. Sejak lahir dia masuk ke sekte itu, tidak pernah bisa memilih. Ketika kecil, dia harus menjadi Children of God, prajurit Tuhan. Dan dia percaya bahwa Tuhan itu kasih, maka kasih itu ditandai dengan seks. Maka dia harus memberikan tubuhnya sejak 6 tahun untuk bersetubuh dengan para pemimpin di gereja dia. Kamu harus mengalami cinta Tuhan. Dia lihat mamanya, kakaknya, semua di-abuse secara seksual sama sekte ini. Dan dia tidak tahu apa itu cinta. Dia berkali-kali mau mengakhiri hidupnya. Dia nggak punya hidup. Dia tidak punya pilihan baik. Dia tidak bisa merasakan cinta. Dan dia sangat sakit sampai nggak bisa sakit. Dia berusaha mengakhiri tapi selamat. 26 tahun gak tahu relasi itu apa. Dan dia tidak tahu cinta itu apa. Ini Anthony Robbins, bukan pendeta, motivator saudara-saudara. Saudara tahu dia gak banyak ngomong, gak memotivasi. Dia cuma nangis. Dia cuma nangis. Dia cuma nangis bareng. Dia bilang kamu miracle. Kamu mujizat. Kamu mujizat di tempat ini. Di ruangan ini kamu mujizat. Melewati penderitaan yang begitu dalam, yang tidak masuk akal, tidak adil. Kamu tidak cuma sakit, kamu mengalami spiritual pain, sakit yang spiritual. Kamu tidak layak untuk itu. Dan dari situ kekuatan yang dahsyat. Kamu capek jadi kuat. Kamu kuat. Sudah motivator ini sudah tidak memotivasi. Dia cuma peluk, nangis. Karena wanita itu merasakan pelukan-pelukan pria yang hanya memanipulasi tubuhnya atas nama Tuhan. Saudara, dunia ini butuh kehadiran tubuh Kristus. Kalau enggak dunia yang berikan, bukan anak-anak Tuhan. Maka harusnya kita bisa hadir secara nyata. Hadir, memeluk, mendekap, menerima. Sehingga orang-orang itu merasa, oh ternyata ada orang yang saya kasih. Saya ketemu satu anak, papanya pergi sejak kecil. Kalau papanya aja ninggalin dia, kenapa dia bisa percaya orang lain gak bakal sayang sama dia? Paham saudara-saudara? Tapi suatu hari anak ini cerita sama saya. Toto dia dimentor sama seorang pastor almarhum, teman saya, Raditya Olwan yang gondrong meninggal karena COVID. Katanya hari itu dia ingat,
Gak pernah ada orang peluk dia. Tapi Bang Radit ini peluk, terus cium pipinya, dia bilang, abang sayang sama kamu. Dia gak pernah lupa. Ternyata orang ada yang buang aku, papaku buang. Tapi ada satu pribadi yang peluk aku, cium aku dan bilang sayang aku. Anak ini sekarang menjadi hamba Tuhan, saudara-saudara. Masih naik Gojek untuk bisa hidup makan. Tapi di Gojek dia nyeritain Tuhan. Dia kumpulin anak-anak pelacur, mucikari, drugs dealer. Untuk bisa mengalami cinta Tuhan. Saya percaya Tuhan bisa menyatakan cintanya pada saudara-saudara. Mari kita bangkit berdiri. Saya minta position. Saya akan ajak kita sedikit sebelum selesai khotbah ini. Saya akan ajarkan kita. Saya belajar tentang tubuh dan spiritualitas, embodied spirituality, saudara. Saya akan ajarkan saudara satu pose. Namanya self-care pose. Jangan malu ya, saya temenin ya saudara-saudara. Ini gini. Satunya gini. Terus agak gini saudara. Kita akan diem sejenak untuk merasakan bagaimana tubuh kita didekap oleh diri kita. Nggak pernah kan? Mari kita pejamkan mata. Ambil rasakan itu. Rasakan tubuh yang bertahun-tahun kita paksa, kita gunakan untuk membahagiakan orang lain, berjuang buat anak-anak, istri. Gak pernah kita apresiasi, kita tahu capek, kita tahan terus, kita berjuang terus. Dan kita tidak pernah apresiasi. Dan tubuh itulah yang dicintai Tuhan Yesus. Yesus mau mati untuk tubuh itu bukan untuk engkau paksa. Tapi untuk engkau mau juga belajar. Karena Tuhan sayang saudara-saudara dan Tuhan sayang saya. Boleh enggak apresiasi dan bilang, Tuhan thank you. Diriku terima kasih bertahun-tahun. Kau sudah berjuang bersama. Terima kasih untuk segala yang sudah pernah dicapai. Gak apa-apa kegagalan yang pernah kau lalui. Terima kasih, bersyukur. Cintai. Karena Tuhan minta kau mencintai tubuhmu. Kasih pujian. Thanks. Minta maaf kalau engkau terlalu keras dengan tubuhmu. Dan bilang aku mau ikut firman Tuhan, janji sayang sama engkau. Karena istri Anda, suami Anda, anak Anda pengen Anda menyayangi tubuh itu karena mereka menyayangi Anda. Mereka tidak hanya butuh disayangi, mereka mau menyayangi tubuh Anda. Haleluya. Kalau sudah kita boleh lepaskan, kalau mau tetap ngapa? Sekali Yesus, selamanya Yesus. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan. Karena apa? Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta kau. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang. Karena apa? Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta kau selalu. Karena kasih-Nya sekarang udah. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta kau selamanya. Karena kasih-Nya, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta kau selamanya. Tuhan terima kasih untuk firman-Mu. Kau mencintai kami. Dan kau mau kami juga belajar mencintai diri kami.
Tapi dengan cinta yang sempurna, dari cinta dari Engkau yang membuat kami semakin mencintai sesama dan Tuhan. Cinta yang sempurna, cinta Tuhan, sesama, dan diri. Dan biarlah Engkau menyempurnakan cinta itu di dalam hidup kami. Dan biarlah kami juga menjadi sahabat buat teman-teman kami di gereja ini, di rumah kami, di tempat kerja. Sehingga melalui tubuh kami yang adalah tubuh Kristus, mereka boleh merasakan dan mencicipi kasih Tuhan yang besar. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk jemaat yang dikasih Tuhan. Thank you. Saya mengundang untuk pelayan persembahan bisa maju ke depan. Kita bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan. Terima kasih kepada Pak Johan. Kita diingatkan kembali untuk mengasihi Tuhan, mengasihi diri sendiri, mengasihi sesama. Dan tiba waktunya kita setelah mengasihi, kita belajar untuk kemurahan. Firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Kita mempersiapkan hati kita untuk memberikan persembahan. Mari kita persiapkan persembahan kita. Bapak Ibu bisa memasukkan dalam amplop atau bisa juga memberikan lewat QRIS. Kita masuk di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kasih yang luar biasa yang sudah kami terima. Biarlah kasih itu bisa kami juga rasakan. Kami mengasihi Tuhan, kami mengasihi diri sendiri, dan kami juga mengasihi sesama kami. Terima kasih juga untuk kemurahan yang boleh kami rasakan. Dan beri kami juga hati yang bermurah hati untuk kami bisa berbagi dengan sesama kami. Kami juga mengucap syukur untuk apa yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Dan pagi ini ketika kami akan memberikan persembahan, biarlah kami boleh memberikan dengan penuh sukacita. Dipakai Tuhan persembahan kami untuk menjadi alat bagi kelebaran kerajaan Tuhan di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati.
Selamat pagi jemaat yang terkasih dalam Tuhan, Shalom. Bagaimana kabarnya? Bagaimana kabarnya? Kalau luar biasa berarti kita tanda-tanda baik ya. Jadi ini jemaat, apakah ada yang tahu satu desa yang bernama Kutut? Kutut itu berada di daerah Jawa Timur, namanya di satu kecamatan, mungkin kecamatan Selorjo di daerah Ngantang. Nah kemudian kira-kira dekat dengan Kediri ya, kalau dari Batu kira-kira sekitar 1 sampai 1,5 jam. Kira-kira 10 tahun yang lalu Koper pernah mission trip ke daerah ini. Penduduk di sana sangat sederhana pada waktu itu. Mungkin rumah-rumahnya itu dari gedek ya, atau dari bambu atau dari kayu ya, mereka sangat sederhana. Tapi luar biasanya apa? Kebanyakan dari mereka tensinya itu di atas 170 sampai 200 lebih, tetapi herannya mereka nggak merasa pusing gitu. Jadi sangat memprihatinkan sekali. Dan setelah 10 tahun, kurang lebih 10 tahun ini, kami dari Komisi Perempuan Koper merasa terpanggil untuk kembali menjadi berkat di daerah Kutut. Ya. Tadinya kami pikir kami mau bagi kurang lebih 100 sembako, tetapi ternyata permintaan mereka kalau bisa dikasih lebih. Ya. Jadi kita rencana akan membagikan sembako 1 paket itu kurang lebih 150.000. Bapak Ibu jemaat, kalau Bapak Ibu mungkin tidak sempat untuk ikut ke daerah sana, tetapi kasih dan kepedulian dari Bapak Ibu bisa kami bawa untuk sampai di sana. Dengan cara bagaimana? Yang pertama, kita bisa sharing, kita bisa terlibat untuk memberikan paket sembako seharga 150.000 ya. Jadi kalau Bapak Ibu tergerak mau memberikan 1 paket, 2 paket, 10 paket, 20 paket, puji Tuhan ya. Jadi kami akan membagikan paket-paket itu kepada mereka di sana. Dan luar biasa untuk pelayanan, kami berangkat tanggal 20 sampai tanggal 30 Juni itu ternyata sangat padat sekali. Jadi tanggal 26 kami berangkat, tanggal 27 kami diminta untuk pelayanan di sekolah minggu di Sobat Songgoriti Batu Malang ya. Karena katanya anak-anak kalau diundang di sekitar situ saja bisa hadir 100 anak lebih. Jadi meskipun kami sangat terbatas, ibu-ibu yang mungkin kita sudah berumur, tapi kami berusaha untuk memberikan yang terbaik. Jadi hari tanggal 27 kami akan pelayanan sekolah minggu, tanggal 28 kami akan pelayanan di Kutut, yaitu diawali dengan seminar pengobatan, seminar untuk kesehatan yang dibawakan oleh Bu Iin, khususnya ini tentang hipertensi dan bahayanya ya, karena mereka makan ikan asin terus dan mereka nggak sadar kalau tensi mereka itu sangat tinggi. Kemudian kita lanjutkan dengan pengobatan gratis, pembagian sembako dan pembagian pakaian layak pakai. Ya, jadi oleh karena itu kalau Bapak Ibu ingin kasih dan kepeduliannya kami sampaikan kepada mereka, Bapak Ibu bisa terlibat untuk paket sembako 150.000, nanti di depan akan ngurus koper, akan mendata Bapak Ibu yang terbeban silahkan. Dan kalau Bapak Ibu juga terbeban untuk pakaian bekas ataupun pakaian baru layak pakai, bisa juga dibawa ke gereja terakhir minggu depan tanggal 15. Tolong Bapak Ibu, karena di daerah Kutut itu masih banyak sekali mereka yang muslim, jadi pakaiannya tolong yang benar-benar layak. Mungkin tank top atau you can see mungkin itu tidak akan ada yang mau di sana.
Dan daerah sana juga sangat dingin, jadi mungkin baju hangat, baju yang Bapak Ibu rasa cocok untuk mereka itu bisa disampaikan. Ya. Dan kemudian hari Minggunya Pak Febri dan kami semua akan pelayanan di GKMI Evata di Malang. Ya, doakan pelayanan kami yang begitu padat, doakan kesehatan kami semua. Dan tolong untuk dukungan baik doa maupun keterlibatan kepedulian kasih Bapak Ibu untuk pelayanan kami. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Kita sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Pak Johan Nugroho untuk firman Tuhan yang sangat memberkati. Kita akan pulang ke rumah kita dengan satu keyakinan bahwa iman Injili yang mengubahkan hidup kita. Karena karya keselamatan yang Kristus sudah kerjakan untuk setiap kita. Karena Kristus sudah mengasihi kita. Karena itu kita harus mengasihi diri kita sendiri dan sesama kita. Mari kita bangkit berdiri, kita katakan, satu Injilku kan berpijak untuk selamanya. Karena rencana Tuhan yang indah untuk setiap kita. Satu Injilku kan berpijak untuk selamanya. Rencana Bapa untuk hidupku, Kristus selamatkanku. Oh sungguh indahnya Injilnya, sukacita dan harapanku. Sekarang selamanya dialah terang, dalam Injil Kristus aku teguh. Satu Injilku kan berpegang, yang lain hanya fana. Satu Injilku kan berpegang, yang lain hanya fana. Kasih dan adilnya berjumpa tepat di salibnya. Tak bangga akan harta, tak lagi pikul beban dosa. Sebab Kristus yang membangkitkanku, dalam Injil Kristus aku teguh. Satu Injilku kan berharap, hampalah kuburnya. Satu Injilku kan berharap, hampalah kuburnya. Maut tak dapat menahannya, Kristus bebaskanku. Ku kan memandang Sang Penyelamat, hidup baginya harapanku. Ku kan bangkit bersamanya, dalam Injil Kristus aku teguh. Baik, terakhir satu Injil gereja bersatu, jalan bersamanya. Satu Injil gereja bersatu, jalan bersamanya. Roh Kudus bawa kita maju, tuntun kita pulang. Dalam mulianya ku serukan cerita agung penebusannya. Puji Raja Dia Juru Selamat, dalam Injil Kristus aku teguh. Dalam mulianya ku serukan cerita agung penebusannya. Puji Raja Dia Juru Selamat, dalam Injil Kristus aku teguh. Puji Raja Dia Juru Selamat, dalam Injil Kristus aku teguh. Dalam Injil Kristus aku teguh. Dalam Injil Kristus aku teguh.
Jemaat yang terkasih, pulanglah dalam damai sejahtera Allah dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dalam keluargamu, dalam usaha pekerjaanmu, dalam studimu, dan dalam apapun yang kau lakukan. Bagi kemuliaan nama Tuhan kau diberkati, supaya nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupanmu. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua kita yang percaya katakan bersama, amin. Kepada Allah beri puji, semua makhluk di bumi, padanya ku beri pujian, Bapa, Anak, dan Roh Suci. Amin. Ibadah selesai, silakan duduk. Saat teduh, Tuhan memberkati.